Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kawanku sekalian, 2 abad sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang raja dari negeri Yaman yang bernama Rabi'ah bin Nasr bermimpi. Namun tidak ada satupun ahli nujum istana yang mampu untuk mentakwilkan mimpi sang raja. Hingga akhirnya 2 orang alim pada zaman tersebut dipanggil untuk menafsirkan mimpi sang raja. Mimpi ini berkaitan erat dengan kehancuran negeri Yaman di masa mendatang dan juga dengan kedatangan Rasul akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja Yaman juga bermimpi agar menutup Baitullah dengan kain yang terbaik. Bagaimana kelanjutan kisah tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Pada vlog terdahulu yang berjudul Sumur Zamzam Hilang Ditimbun, dikisahkan bahwasanya Bani Jurhum terusir dari Mekah dan kembali ke Yaman. Kali ini kita akan bercerita tentang kerajaan Yaman, negeri asal Bani Jurhum yang pernah berkuasa di kota Mekah. Jurhum adalah putra Qatan, dan Qatan adalah nenek moyang orang-orang Yaman. Qatan bin Abir bin Salih bin Irfakshad bin Sam bin Nuh bertemu dengan silsilah mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Abir bin Salih bin Irfakshad bin Sam bin Nuh. Kisah ini dimulai dari negeri Yaman yang pada saat itu mempunyai raja yang bernama Rabi'ah bin Nasr. Beliau adalah salah satu dari sekian banyak raja-raja At-Tababa'ah yang berkuasa di Yaman. Tuba adalah gelar untuk raja-raja Yaman. Pada suatu malam, sang raja bermimpi melihat hal yang sangat menakutkan. Keesokan harinya dikumpulkan semua ahli nujum di istana, dan raja pun berkata, "Aku bermimpi melihat hal yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, jelaskan kepadaku arti mimpi tersebut." Para ahli nujum pun bertanya, "Apa mimpi Paduka?" Raja pun berkata, "Sesungguhnya mimpiku tidak akan diketahui artinya kecuali oleh orang yang sudah mengetahui mimpiku sebelum aku cerita kepadanya." Maka para ahli nujum pun menyarankan raja untuk memanggil Satih dan Syekh yang merupakan orang alim pada zaman tersebut. Kemudian datanglah Satih terlebih dahulu dan berkata, "Wahai Paduka Raja, sesungguhnya Paduka bermimpi melihat benda hitam yang keluar dari tempat gelap dan jatuh di tanah datar, kemudian semua makhluk hidup memakannya. Sesungguhnya kelak orang Habasyi akan menguasai negeri kalian." Raja pun bertanya kembali, "Kapan hal tersebut terjadi?" Satih menjawab, "Setelah zaman Paduka 60 atau 70 tahun mendatang." Lalu raja bertanya kembali, "Apakah mereka berkuasa selamanya?" Satih menjawab, "Tidak, selama 70 tahun. Karena setelah itu seseorang akan memerangi mereka. Dia adalah Iram bin Dhi Yazan." Lalu raja pun bertanya kembali, "Apakah Iram bin Dhi Yazan berkuasa selamanya?" Satih menjawab, "Tidak, seorang nabi yang suci akan menghentikannya. Beliau dari Bani Ghalib bin Malik bin An-Nadar. Kekuasaan berada dalam genggaman kaumnya hingga akhir zaman." Lalu raja pun bertanya kembali, "Apakah zaman mempunyai akhir?" Satih menjawab, "Ya, pada hari tersebut seluruh manusia dari generasi pertama sampai terakhir dikumpulkan. Mereka yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan dan yang jahat akan celaka." Setelah itu pun Syekh datang dan berkata persis dengan perkataan Satih. Rabi'ah bin Nasr menyembunyikan perkataan Satih. Apakah ucapan Syekh sama dengan Satih atau berbeda? Syekh berkata, "Paduka bermimpi melihat benda hitam yang keluar dari tempat gelap. Kemudian benda hitam itu jatuh di antara padang rumput dan anak bukit." Rabi'ah bin Nasr berkata, "Kamu benar. Sekarang apa penjelasanmu?" Syekh berkata, "Orang Sudan akan singgah di negeri kalian dan berkuasa di daerah antara Abyan hingga Najran." Rabi'ah bin Nasr bertanya, "Kapan hal itu terjadi?" Syekh pun menjawab, "Tidak terjadi pada zamanmu, tapi terjadi pada zaman setelahmu. Nanti kalian akan diselamatkan oleh orang hebat, seorang pemuda yang rendah hati. Dia keluar menemui mereka dari rumah Dhi Yazan dan tidak menyisakan seorang pun di Yaman." Rabi'ah bin Nasr bertanya,
apakah kekuasaan akan terus berada di tangannya? Syekh menjawab, tidak. Kekuasaannya akan dihentikan oleh seorang Rasul yang membawa kebenaran dan keadilan. Kekuasaan berada di genggaman umatnya sampai hari pengadilan. Rabi'ah bin Nasr bertanya, apakah yang dimaksud dengan hari pengadilan? Syekh menjawab, hari di mana para penguasa mendapat balasan atas perbuatannya. Pada hari itu, semua manusia dikumpulkan, keberuntungan dan kebaikan menjadi milik orang-orang yang bertakwa. Mendengar penjelasan mereka, hati raja pun berkecamuk. Beliau mengirim anak dan keluarganya hijrah ke negeri Persia yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Sabur bin Khrazah dan tinggal di daerah Al-Hirrah. Di antara sisa anak keturunan Rabi'ah bin Nasr adalah An-Nu'man bin Al-Munzir. Kisah tentang beliau juga dibahas di video ini. Setelah Raja Rabi'ah bin Nasr wafat, kekuasaan kerajaan pindah ke tangan Hasan putra Tuban As'ad Abu Karib. Tuban As'ad adalah penguasa Yaman sebelum Rabi'ah bin Nasr. Kisah Tuban As'ad ini sangat menarik. Dahulu kala, Tuban As'ad dalam perjalanannya melewati kota Yasrib yang sekarang dikenal dengan nama Madinatul Munawwarah, beliau lewat dengan damai tanpa peperangan. Beliau jadikan anaknya sebagai pemimpin di kota Yasrib. Lalu terjadilah musibah besar. Anak Tuban As'ad yang merupakan pemimpin kota Yasrib dibunuh secara keji oleh penduduk kota Yasrib. Kemarahan Tuban As'ad pun makin bertambah ketika pengikutnya dibunuh oleh Ahmar dari Bani Adi bin An-Najjar. Pembunuhan ini disebabkan oleh tindakan pengikut Tuban As'ad yang memotong tandan kurma. Setelah kejadian tersebut, dikirimkanlah pasukan besar untuk membumi hanguskan kota Yasrib. Peperangan pun berlangsung antara pasukan Tuban As'ad dan kabilah Al-Ansar yang dipimpin oleh Amr bin Tallah dibantu oleh saudara dari Bani An-Najjar. Ketika peperangan berlangsung, datanglah dua rahib Yahudi dari Bani Quraidah yang bernama Suhaid dan Munabbih. Mereka rahib alim yang masih menjalankan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Mereka menghadap Tuban As'ad dan berkata, "Wahai raja, hentikanlah niatmu. Kalau dilanjutkan, kehancuran akan menghampirimu kelak." Raja pun berkata, "Kenapa begitu?" Lalu rahib Yahudi menjelaskan bahwasanya kelak kota Yasrib akan menjadi tempat hijrah dan tinggalnya seorang nabi akhir zaman yang berasal dari tanah suci Mekah. Mendengar penjelasan tersebut, raja pun membatalkan niatnya meninggalkan kota Yasrib dan memeluk agama dua rahib dari Bani Quraidah. Hingga suatu saat, Tuban As'ad berjalan pulang menuju Yaman. Ketika mendekati kota Mekah di daerah antara Usfan dan Amaja, beberapa orang Bani Huzail menghampirinya. Mereka ingin Tuban As'ad menyerang kota Mekah dengan mengiming-imingi harta berlimpah yang disimpan di dalam Ka'bah. Lalu raja pun meminta nasihat dari dua rahib Yahudi dan mereka berkata, "Jangan kau lakukan. Orang-orang Bani Huzail hanya ingin mencelakaimu dan menghancurkan pasukanmu. Sesungguhnya Ka'bah adalah Baitullah yang dibangun oleh ayah kita Nabi Ibrahim alaihissalam." Raja pun memerangi Bani Huzail dan melanjutkan perjalanan menuju kota Mekah. Di sana ia tinggal selama 6 hari, beribadah di sekitar Ka'bah dan membagi-bagikan makanan ke penduduk Mekah. Hingga pada suatu malam, Raja Tuban As'ad bermimpi beliau mendapatkan perintah untuk menutupi Ka'bah. Paginya, ia tutupi Ka'bah dengan kain yang kasar. Lalu, raja kembali bermimpi. Ia pun mengganti kain penutup Ka'bah dengan yang lebih bagus, kain ma'afir dari Yaman. Raja kembali bermimpi yang sama, dan ia pun mengganti kain Ka'bah dengan kain al-mala'ah dan al-wasail. Inilah sejarah pertama kali Ka'bah ditutup kain, yang hingga saat ini dikenal dengan nama Kiswah Ka'bah. Tuban As'ad juga membuat pintu Ka'bah. Beliau juga memerintahkan pemimpin kota Mekah yang pada saat itu dipegang oleh Bani Jurhum, sebagaimana yang telah dikisahkan pada video sebelumnya, untuk mengunci Ka'bah dan membersihkan daerah sekitar Ka'bah serta menjaga kesucian Ka'bah. Tuban As'ad pun pulang ke negeri Yaman beserta pasukan dan dua rahib dari Bani Quraidah. Beliau pun menyerukan rakyatnya untuk memeluk ajaran rahib Yahudi tersebut. Pada saat itu, penduduk Yaman memiliki api yang selalu dipercaya untuk menjadi hakim. Api hanya akan membakar mereka yang melakukan kesalahan.
Rakyat Yaman pun membawa berhala dan alat ibadah lainnya ke dekat api, sedangkan dua rahib Yahudi membawa mushaf mereka. Lalu api membakar seluruh berhala dan alat ibadah mereka hingga hanya tersisa dua rahib dengan mushafnya. Sejak saat itu, agama Yahudi berkembang pesat di kerajaan Yaman. Seiring waktu berjalan, raja-raja Yaman silih berganti dalam perjalanan untuk menaklukkan negeri Arab. Sesampainya di daerah yang sekarang disebut negeri Bahrain, Raja Hasan bin Tuban As'ad Abu Karim dibunuh oleh saudaranya sendiri Amr bin Tuban As'ad Abu Karim atas hasutan orang Himyar dan kabilah lainnya. Maka kekuasaan pun berpindah ke tangan Amr bin Tuban As'ad Abu Karim. Sepulangnya dari daerah yang sekarang dikenal dengan negeri Bahrain, setelah sampai Yaman, Raja Amr bin Tuban As'ad Abu Karim merasa menyesal telah membunuh saudaranya sendiri, hingga membuat dirinya selalu terjaga dan tidak pernah bisa tidur. Lalu dipanggilnya seluruh tabib sana untuk mengobati penyakit raja. Maka berkatalah seorang tabib, "Demi Allah, tidak ada orang yang membunuh saudaranya sendiri dengan zalim, melainkan tidurnya akan hilang, akan selalu terjaga selamanya." Mendengar perkataan tersebut, Raja Amr pun pergi, dibunuh semua orang yang dulu menghasutnya agar dia membunuh saudaranya Raja Hasan. Tidak berselang lama, Raja Amr pun wafat. Sepeninggalnya Raja Amr bin Tuban As'ad Abu Karim, maka rakyat Himyar pun terpecah belah. Lalu muncullah orang Himyar yang bukan dari kalangan istana yang bernama Lakhni'ah Yanafa Dhu Sanatir. Beliau sangat berambisi untuk menjadi penguasa Yaman. Maka dibunuhlah semua tokoh-tokoh Himyar dan dinodai kehormatan keluarga istana dengan melakukan hubungan sesama jenis agar para penerus raja tidak bisa menjadi raja di kemudian hari. Suatu hari, Lakhni'ah mengutus seseorang untuk membawa Zur'ah bin Nuwas bin Tuban As'ad. Beliau adalah saudara Raja Hasan dan Raja Amr, calon Raja Yaman kelak. Ketika terjadi pembunuhan Raja Hasan oleh Raja Amr, Zur'ah masih teramat kecil. Ketika utusan Lakhni'ah tiba, Zur'ah tahu apa yang diinginkan Lakhni'ah. Dia pun menyiapkan pisau kecil yang diselipkan di sepatunya. Kemudian berangkatlah mereka ke kediaman Lakhni'ah. Sesampainya di sana, Lakhni'ah langsung menindih Zur'ah. Dengan cepat, Zur'ah mengeluarkan pisau kecil dari sepatunya. Lakhni'ah pun tewas di tangan Zur'ah. Sejak saat itu, rakyat Himyar dan kabilah lainnya di Yaman bersatu di bawah kepemimpinan raja baru mereka, Zur'ah bin Nuwas bin Tuban As'ad, dan Zur'ah merupakan raja terakhir dari bangsa Himyar. Sejenak kita pergi ke negeri Najran, di mana terdapat pengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dahulu kala, rakyat Najran adalah penyembah berhala. Lalu datang Pamyun yang tinggal di tempat antara Najran dan desa tempat penyihir tinggal. Rakyat Najran senang mempelajari sihir. Ketika anak-anak sudah tumbuh remaja, pasti orang tua mereka mengirim anak-anaknya untuk belajar sihir ke desa tempat penyihir tinggal, termasuk As-Samir. Beliau mengirim anaknya Abdullah bin As-Samir. Setiap kali Abdullah bin As-Samir pergi untuk belajar sihir di desa sebelah, selalu melewati rumah Pamyun. Dia tertarik dengan ibadah yang dilakukan oleh Pamyun. Maka Abdullah bin As-Samir belajar tentang agama yang dianut oleh Pamyun. Suatu hari, Abdullah bin As-Samir bertanya tentang nama terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamyun merahasiakannya, khawatir Abdullah bin As-Samir tidak sanggup memikulnya. Abdullah bin As-Samir membuat dadu dan dituliskan di dadu tersebut semua nama Allah yang dia ketahui. Lalu dimasukkan ke dalam api. Ketika dadu bertuliskan nama Allah yang paling agung dimasukkan ke dalam api, dadu tersebut tidak terbakar sedikit pun. Abdullah bin As-Samir membawanya ke Pamyun. Beliau pun terkejut. Abdullah bin As-Samir bisa mengetahui nama terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berkata, "Wahai saudaraku, engkau benar. Jagalah dirimu, aku tidak pernah menduga engkau sanggup melakukannya." Setelah itu, jika Abdullah bin As-Samir mengobati orang sakit, pasti dia terlebih dahulu mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berdoa untuk kesembuhan dari penyakitnya. Inilah yang dikerjakan Abdullah bin As-Samir, hingga banyak warga Najran yang mengikuti agama beliau. Hingga suatu hari, kabar tentang Abdullah bin As-Samir sampai di telinga Raja Najran. Kemudian Abdullah bin As-Samir dipanggil ke istana. Raja murka dengan dakwah Abdullah bin As-Samir.
yang telah meninggalkan agama nenek moyang bangsa Najran. Diperintahkan pengawal istana untuk membuang Abdullah bin As-Samir dari puncak gunung, juga melemparnya ke laut yang dalam. Namun semuanya sia-sia. Abdullah bin As-Samir tetap selamat dan hidup tanpa luka sedikit pun. Hal ini membuat raja putus asa, lalu menyerah dan membebaskan Abdullah bin As-Samir. Melihat raja yang sudah menyerah, Abdullah bin As-Samir berkata, "Demi Allah, engkau tidak akan mampu membunuhku hingga engkau mentauhidkan Allah dan beriman kepadanya sebagaimana aku beriman kepadanya." Raja pun mengikuti perkataan Abdullah bin As-Samir dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memeluk agama yang diajarkan oleh Abdullah bin As-Samir. Setelah itu dengan tongkatnya, raja memukul Abdullah bin As-Samir hingga meninggalkan luka kecil dan membuat Abdullah bin As-Samir wafat. Raja dan rakyat Najran pun memeluk agama Nasrani dan menjalankan ajaran Nabi Allah Isa alaihissalam. Inilah awal mula agama Nasrani berkembang di negeri Najran. Ketika pemerintah Islam dipegang oleh Khalifah Umar bin Khattab, seorang warga Najran sedang menggali tanah. Beliau mendapati jasad Abdullah bin As-Samir dengan posisi duduk, tangannya menutupi luka di kepalanya. Jika tangannya dilepas, darah akan keluar dari luka di kepalanya. Jika tangannya dikembalikan ke posisi semula, darah akan berhenti mengalir. Di jarinya terdapat cincin yang tertulis, "Tuhanku adalah Allah." Warga Najran pun menulis surat ke Khalifah Umar bin Khattab menceritakan apa yang terjadi. Khalifah Umar membalas surat tersebut. Dalam suratnya, Khalifah memerintahkan warga Najran agar menguburkan Abdullah bin As-Samir dengan posisinya semula. Demikian kisah mimpi sang raja bagian pertama. Nantikan kelanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum.